ونستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Para hadirin yang kami hormati, marilah dalam kesempatan malam hari ini kita awali pengajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, kitab hadis yang menghimpun tentang persoalan-persoalan hukum agama. Kita masih berada di dalam pembahasan yang terkait dengan masalah jual beli, di mana malam hari ini bab yang kita bahas yaitu bab khiyar, yaitu opsi memberi pilihan untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Hadis nomor 794 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aqala musliman bai'atahu aqalahu Allahu asratahu. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membebaskan penyesalan jual beli seorang muslim, maka Allah akan membebaskan kesalahannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Jamaah rahimakumullah, orang kalau melakukan jual beli itu berarti kan terikat dengan perjanjian, dia membayar dan kemudian si penjual akan menyerahkan barang. Nah, maka kemudian apabila di dalam jual beli ini salah satu pihak menyesali ketun terhadap jual beli yang dilakukannya, maka kemudian kalau pihak yang satunya ini kemudian ya sudah, kalau kamu menghendaki batal, ya sudah saya terima batal, kembali uang, kembali barang. Nah, jadi pihak yang satunya tadi legowo untuk menerima pembatalan itu, maka pihak yang legowo menerima pembatalan ini tadi, sebagaimana disebutkan di dalam hadis tadi, ini akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebebasan dari kesalahan atau dosa. Tentunya ini adalah dosa-dosa yang sifatnya dosa kecil, bukan dosa besar. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ada hal yang relevan dengan hadis ini meskipun tidak bicara tentang hukum, tapi ini bicara tentang akhlak orang yang berjual beli. Makanya tidak tercantum di dalam kitab Bulughul Maram karena ini bukan persoalan hukum. Nah, ini di dalam kitab lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim, di mana di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yuhibbu samhal bai'i wa samhal syira'i wa samhal qada'i." Nah, yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang gampang dalam menjual, kemudian yang gampang dalam membeli, yang gampang dalam membeli dan gampang dalam membayar. Sekali lagi, spirit yang diajarkan oleh Islam di dalam kita berjual beli, ya, ini adalah ta'awun, kita tolong menolong, di mana penjual menolong orang yang akan membeli barang ini sehingga hajatnya terpenuhi, sementara orang yang membeli ini tadi dia menolong si penjual dengan memberikan keuntungan yang pantas kepada orang yang berjualan ini tadi. Nah, sehingga kedua belah pihak, ya, maksud daripada jual beli mendapatkan kemanfaatan sama-sama bisa terpenuhi. Oleh karena itu panjenengan mungkin beberapa hari terakhir ini ada ungkapan yang sangat viral, ya,
musbaha, ya, bahwa kita belanja kepada seseorang, ya, dengan memberikan keuntungan 200 rupiah, 300 rupiah, ya, itu tanpa kita sadari itu sebagai bentuk sedekah kita, ya, lebih baik daripada kita secara langsung memberikan sedekah 2.000 rupiah atau 5.000 rupiah, tapi kemudian kita ngundat-ngundat atau berbicara sesuatu yang menyakitkan hatinya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kembali kepada tadi hadis bicara tentang orang-orang yang dicintai Allah, yaitu orang yang gampang di dalam menjual. Nah, gampang dalam menjual ini dia memberikan pelayanan yang baik, juga tidak sekedar pelayanan ketika menjual, tapi dia juga menerima kalau kemudian sang pembeli ini tadi ternyata mundur, ya, ternyata tidak berkenan untuk jadi membeli. Karena memang ada kadang-kadang orang yang jualan itu setelah barangnya dilihat dan lain sebagainya, kemudian pembelinya ternyata tidak minat, tidak cocok, ngomel-ngomel pedagangnya. Nah, ini berarti bukan termasuk jenis orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Anda penjual kok barangnya dilihat pembeli, menyampaikan spesifikasi ataupun juga menyampaikan syarat-syarat dalam jual beli ini kok menyulitkan pembeli, ya, karena kan beberapa waktu yang lalu terjadi ada tipe motor-motor tertentu kalau jenengan datang bawa duit cash ke dealer itu, salesnya di dealer tuh melayani legality, ya, dia maunya jual secara kredit. Kenapa? Karena selain dapat dari nilai penjualan, dia juga dapat komisi dari leasingnya. Nah, ini penjual yang nggak baik, modelnya kayak gitu itu. Ya, jadi dia menjual yang menyulitkan orang yang mau membeli. Membeli cash itu kan sakjane malah penak karena segera nomor duit. Tapi ada, ya, sekarang ya zaman sing rada aneh, ya, terutama kemarin, ya, zaman normal yang lalu, ya, sebelum Covid ini, kalau sekarang rata-rata butuh duit, ya, perusahaan pedagang gimana caranya segera dapat uang cash. Tapi kalau kemarin-kemarin itu tipe motor-motor tertentu itu kita mau beli secara cash itu malah katanya barangnya ada tapi disuruh inden 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Nah, ini tipe penjual yang tidak baik sesungguhnya seperti itu. Kalau kita ngikuti hadis Rasulullah SAW. Begitu juga orang yang dicintai Allah tadi gampang dalam membeli, artinya tidak kokain pertengsing, tidak kokain permintaan, ya, yang juga akhirnya menyulitkan, ya, daripada si penjual untuk memenuhi, kecuali kalau memang ini barangnya sifatnya, kalau bahasa dalam dunia jual itu customize ini disesuaikan dengan pembelinya, ya, seperti kalau kita ndandake jas, ya, ini mau tidak mau ya si pembeli, ya, yang dandake ini memang punya keinginan gimana ini bisa benar-benar nyaman pas dengan tubuhnya, ya, karena ada orang yang misalnya tinggi besar, ya, tapi ukurannya mungkin tidak, ya, tinggi besar tapi ternyata tangannya tidak begitu panjang, ada yang seperti itu, ya. Sehingga ini artinya juga kita melihat juga di dalam realita di lapangan bagaimana kemudian tadi kedua belah pihak ini saling terpenuhi dan bisa imbang, balance antara apa yang mereka hajatkan, sehingga kemudian bisa benar-benar srek masing-masing. Penjual srek cocok dengan bayaran yang dia dapatkan, pembeli juga srek cocok dengan barang yang dia dapatkan. Nah, kemudian tadi di dalam hadis wasamhal qada, ini gampang di dalam membayar, karena kadang-kadang sudah sepakat tapi pembayarannya ini yang kadang-kadang molor, ya, pembayarannya yang kadang-kadang tidak disegerakan. Ada hadis lain Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sebaik-baik umatku adalah yang paling baik dalam melunasi tanggungannya. Nah, ini jadi
kita jual beli kadang-kadang bayarnya tempo, kadang-kadang dibayar di belakang. Dibondotone minta mundur waktu pembayarannya. Ya. Nah, kalau memang karena kondisi tidak memungkinkan untuk dibayar sesegera mungkin, maklum. Tapi kadang-kadang gue butuh sing liyane. Nah, sudah daftarkan misalnya ini mau ikut kurban sapi, daftarkan ngasih panjar 1 juta. Nah, gandeng kemudian trennya pada beli sepeda, nah, yang sewu. Ya, akhirnya nah ini nyekel duit tuku sepeda besok hari Ahad biar iso goes karo kanca-kancane, umpamanya seperti itu. Sampai nanti sudah deket Idul Adha, panitia sudah woro-woro segera dilunasi, masih begegek. Nah, ini sebenarnya tidak termasuk orang yang tadi dicintai Allah. Oleh karena itu ini juga mengingatkan ya, kalau sudah komitmen daftarkan untuk ikut kolektif kurban, ya artinya jangan diutak-utik lah anggaran yang sudah disiapkan untuk itu. Syukur segera bisa dilunasi supaya juga panitia bisa tenang ya, tenang untuk juga melunasi sapinya, meskipun manfaat dari sapinya masih besok akhir bulan tanggal 31 ya kita sembelih kan seperti itu. Tapi kita tahu bahwa sebelum tanggal itu artinya harus sudah dibayarkan. Dan sekali lagi ini bahwa orang yang terbaik dicintai Allah ini tadi yang dia gampang dalam urusan pembayarannya. Ini menjadi pengingat bagi jamaah sekalian. Ya mudah-mudahan yang sudah mendaftar ini memang benar-benar istilahnya dikunci, atau uang itu jadi uang mati, artinya tidak digunakan untuk yang lain kalau memang belum disetorkan, kecuali untuk nanti melunasi pembayaran sapi kolektif korban. Jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang berikutnya nomor 795. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza tabaya'a ar-rajulani fa kullu wahidin minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'an aw yukhayyiru ahaduhuma al-akhar fa in khayyara ahaduhuma al-akhar fatabaya'a ala dhalika faqad wajaba al-bay'u wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a wa lam yatruk wahidun minhumal bai'a faqad wajabal bai'u. Muttafaqun alaih wal lafdhu li muslimin. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing orang memiliki hak khiyar. Hak khiyar ini yaitu opsi atau kesempatan untuk memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli itu selama mereka belum berpisah dan masih bersama, atau selama salah satu dari keduanya tidak menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual beli atas dasar itu, maka jadilah jual beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual beli, maka jadilah jual beli itu. Muttafaqun alaih. Dan lafadznya ini menurut riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya, karena ini masih satu bahasan, nomor 796. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-ba'i'u wal mubta'u bil khiyari hatta yatafarraqa illa an takuna safqata khiyarin wa la yahillu lahu an yufariqahu khasyata an yastaqilahu. Rawahul khamsah illa Ibn Majah wa Daruqutni wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarud. Wa fi riwayatin hatta yatafarraqa min makanihima. Yang artinya dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu. Jadi yang mendengar dari Nabi ini kakek daripada Amr bin Shu'aib, bahwa Nabi SAW bersabda,
penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar sebelum keduanya berpisah, kecuali jika telah ditetapkan khiyar dan masing-masing pihak tidak diperbolehkan pergi karena takut jual beli dibatalkan. Hadis riwayat Imam yang 5 kecuali Ibnu Majah, Ad-Darqutni, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnul Jarud. Dalam riwayat yang lain ada bunyi hadisnya hingga keduanya meninggalkan tempat mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi kedua hadis ini berbicara tentang khiyar majlis. Khiyar atau opsi hak untuk memilih apakah meneruskan jual beli tadi atau membatalkan jual beli tersebut. Selama keduanya, penjual dan pembeli ini masih berada di tempat mereka berjual beli, meskipun sudah saling menyerahkan. Pembeli menyerahkan bayaran uangnya, kemudian penjual sudah menyerahkan barangnya. Nah, ini tapi selama mereka masih berada di majelis itu, ini masih ada kesempatan ya, untuk kalau berubah pikiran sehingga jual beli tadi diurungkan. Tapi nanti ini juga perlu dengan catatan-catatan, karena di masa sekarang ini ada barang-barang tertentu yang ketika diserahkan dalam proses jual beli itu istilahnya seperti handphone, maka kemudian dibuka kemasan atau dusnya, segel dusnya dibuka, sehingga kemudian kalau sudah dibuka itu berarti ya, selama tidak ada cacat ya, fisik ya, maka kemudian itu bisa dilanjutkan. Nah, kemudian nanti biasanya kemudian ada hak ya bagi si pembeli kalau dibawa pulang ternyata fungsinya ada yang cacat, entah programnya cacat, mungkin kamera rekamannya suaranya tidak keluar atau apa. Tapi biasanya tidak jual beli ini dibatalkan, tapi diganti dengan produk atau barang yang lain atau barang yang baru yang sama jenisnya dengan barang yang tadi. Nah, tapi kalau untuk diurungkan karena tadi sudah buka segel ya atau buka dus ya, biasanya seperti itu. Ini tentu kalau sudah buka dus kondisi berarti sudah berubah, karena biasanya kalau dus itu sudah dibuka meskipun belum dipakai, ini sudah dianggap barang yang pernah dipakai, harganya di pasaran akan berubah. Sehingga sekali lagi di zaman Nabi dulu ketika hadis-hadis ini disampaikan kan belum ada model hal-hal semacam ini ya, belum terjadi hal-hal semacam ini. Buka handphone, beli laptop ya, itu biasanya masih tersegel pada kardusnya ya, produk-produk yang seperti itu artinya di masa lalu ini tidak ada ya. Kalau kita beli unta, beli kambing ya, beli sapi ya, beli sayur mayur ya, pada saat itu juga misalnya ini tadi sudah bayar terong, kemudian tahu-tahu HP-nya bunyi, dari rumah istrinya bilang, Pak, tidak usah beli terong, di kulkas masih ada, ganti saja beli wortel. Nah, ini selama dia masih berada di situ ditukarkan bisa, dan kita tahu itu barang artinya tidak berubah kondisinya ya. Terong yang sudah mungkin masuk di tas kresek kita ini tetap sama ya, tetap sama. Berbeda tadi dengan barang-barang tertentu yang sekarang terutama barang-barang teknologi ini karena ada segel dus dan semacamnya ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, nah, ini yang semacam ini mereka dinamakan khiyar majlis. Jadi selama berada di dalam tempat bersama
antara penjual pembeli ini tadi, maka bisa memilih untuk melanjutkan atau membatalkan daripada transaksi itu. Nah, ketika kemudian tadi dibatalkan, entah itu diganti barang lain atau dibatalkan minta uang, ya. Kalau barang-barang yang secara keumuman di masyarakat ini tadi nilainya tidak berubah, ya, saya beli tomat dari penjual sekilo, lalu kemudian masih di situ dibel dari rumah, ya ternyata nggak usah beli tomat Pak, ganti beli kubis misalnya. Nah, kemudian saya kembalikan, ini barang-barang yang semacam ini tidak boleh ketika saya kembalikan kemudian si penjual minta ganti kerugian. Lho kowe wis tuku mau 5.000, ya saiki kowe tak balekke tapi gur 4.500, itu riba. Tidak boleh kalau kayak gitu itu. Ini hati-hati. Ya yang seperti itu tidak boleh karena ini masih khiyar. Nah, berbeda kalau kemudian saya sudah misalnya bawa pulang lalu kemudian timbangan kondisi sudah berubah, nah itu nanti lain lagi, ya lain lagi. Tapi kalau masih di situ artinya tidak boleh kemudian istilahnya minta ketika kembali kemudian dinilai dengan sesuatu yang berbeda. Jamaah yang dirahmati Allah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, kemudian yang kedua bahwa apabila kedua belah pihak yang telah selesai sepakat untuk menerima khiyar setelah terjadinya akad, maka transaksi tersebut otomatis batal. Jadi kedua belah pihak ridho untuk balekke, ya, untuk mengembalikan tadi, maka transaksi itu batal. Namun ketika kedua belah pihak ini setuju, jadi ketika transaksi lalu mengatakan udah ini kita transaksi selesai tanpa khiyar, ya, pokoknya saya terima sekarang, saya ridho ini, maka sudah berarti transaksi berlanjut dan sah. Nah ini nanti kalau kemudian si pembeli ini, ya, sudah menyatakan demikian, lalu kemudian dia pulang, lalu kemudian balik lagi, nah, kemudian saya ini misalnya tomat tadi, ya ini nggak jadi misalnya, tukunen, nah, bahasanya dia tukunen, bukan saya mengembalikan karena tadi di depan sudah dia menyatakan menerima, tidak ada pilihan, ya. Nah, tapi iki tukunen, ya karena ternyata besok mau pergi atau nanti mau pergi wis tidak sempat masak, ini tidak rusak di rumah. Nah ini sudah berlaku jual beli yang baru. Nah, orang yang pedagang ini tadi boleh misalnya membeli dengan harga keumuman dia pulang, bukan dengan harga keumuman dia menjual barang tersebut. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, jika salah satu pihak dari yang bertransaksi itu merasa bahwa mitranya menyesali transaksi itu, maka dia tidak boleh menyegerakan untuk terputusnya khiyar agar transaksi itu tidak bisa dibatalkan. Jadi ini orang sudah beli, sudah selesai bayar, ya barang sudah dipegang, masih diilang-iling, kelihatannya masih mempertimbangkan. Ini saya beli pisang kok, ya tadi mungkin karena tertarik pisang gepok kok 2 lirang, 2 sisir. Dia mikir, iki kengko sing arep mangan sapa iki, oke men mikir. Nah, terus dalam kondisi yang seperti itu misalnya si pembeli galau, ya harap dibalik ke yang 1 sisir atau apa begitu, ini si penjual nggak boleh kemudian melihat kegalauannya sedang melayu, ya kok ndak barangnya dibalik ke, ini nggak boleh. Dia menunggu, ya memberikan kesempatan sampai benar-benar si pembeli ini mantap. Nah, ini pelajaran dari hadis ini. Jadi tidak boleh kemudian kalau memang tadi ada kesempatan, ya, kesepakatan kalau tidak cocok untuk dikembalikan, lalu kemudian dia masih si pembeli tadi sudah selesai transaksi masih mikir-mikir, kok kemudian si penjualnya segera meninggalkan majelis khawatir kalau transaksi tadi batal. Nah ini kalau secara syariat hal semacam ini tidak diperkenankan. Kemudian
diperbolehkan mengadakan perjanjian memberikan kesempatan untuk memilih apakah akan menerima transaksi atau membatalkannya dalam waktu yang disepakati. Nah, kalau dalam fikih mazhab Syafi'i waktunya maksimal 3 hari untuk khiyar. Ya. Ini pada istilahnya barang-barang yang kalau dia dibuka ini tidak berkurang, tidak berubah nilainya. Tapi kemudian kalau dia dibuka tadi berubah nilainya, apalagi kemudian diicipi, ya ini mestinya ada perhitungan yang lain. Ya, jangan sampai kemudian juga si penjual ini nanti dirugikan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, nah ini, ya, di mana jika tidak ada komplain maka transaksi itu berlanjut dan selesai. Nah, yang seperti ini jadi memberikan pilihan untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya meskipun sudah berpisah dari majelis jual beli. Ini dinamakan khiyar syarat. Jadi di situ di dalam memberikan kesempatan atau pilihan, ya, kepada kedua belah pihak ini, ya, itu dalam tempo tertentu. Nah, ini dinamakan khiyar syarat, ya, bahwa jual beli ini tadi bisa dibatalkan mungkin kalau ada syarat-syarat tertentu, ya, yang di sana tidak bisa terpenuhi oleh salah satu pihak. Jamaah yang dirahmati Allah, yang terakhir, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala dzakara rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yuhda'u fil buyu'i faqala idza bay'ta faqul la khalabata muttafaqun alaih. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia tertipu dalam jual beli. Lalu beliau bersabda, jika engkau berjual beli maka katakanlah jangan melakukan tipu daya. Muttafaqun alaih. Hadis ini mengandung pelajaran yang pertama, hendaknya orang-orang yang terlibat dalam jual beli ini jujur ketika mereka berjual beli, dan kedua belah pihak, ya, jadi si penjual maupun pembeli ini sama-sama boleh mengingatkan pihak mitranya, ya, untuk, ya, dengan kalimat jangan menipu. Karena kadang-kadang pembeli itu juga menipu bahwa uangnya hanya sekian, untuk ngepres, untuk memberikan tekanan kepada si penjual supaya dia mendapatkan harga yang dikehendaki. Sekali lagi memang Rasul mengingatkan pihak penjual dan pembeli ini sama-sama hendaknya mudah mereka di dalam bertransaksi satu dengan yang lain, tetapi juga jangan mereka memperdayakan, ya, satu terhadap yang lainnya ini tadi. Karena kalau di dalam hadis lain itu ditujukan kepada penjual, ya, jangan mudah bagi penjual itu untuk bersumpah, ya. Bersumpah terutama yang sering kita dengar di pasar-pasar kita itu kan, saestu niki kulaane dereng pikantuk. Kadang-kadang begitu. Ini hati-hati kalau ucapan semacam ini, kalau kita berjualan, ya, jangan sampai kemudian meskipun kesannya halus, tapi kalau itu dusta, ya, kalau itu tidak sesuai dengan kenyataan harga kulaan dia, berarti dia berdusta, berbohong, ya. Dan orang yang berbohong tadi apalagi dengan sumpah ketika dia bertransaksi, berjual beli, ini termasuk orang yang dilaknat karena hilang keberkahan di dalam dia melakukan jual beli. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, dibolehkan adanya khiyar, ya, dibolehkan tadi bagi si
orang yang membeli, kalau ternyata di dalam pembeliannya itu dia merasa tertipu, ya ini ya berarti tidak terpenuhi kemaslahatan dari sisi si pembeli, maka di sana harusnya, ini kalau secara syariat, harusnya si penjual menerima kalau pembeli ini membatalkan transaksinya dengan mengembalikan barang dan meminta uang yang telah dibayarkannya. Hanya dalam praktek yang berlaku di masyarakat pada umumnya sekarang ini, posisi penjual selalu diuntungkan secara hukum, dan kita ini secara tidak kita sadari hukum-hukum yang umum berlaku di tengah masyarakat dalam kita transaksi, dalam kita berjual beli, ini dipengaruhi model hukum Eropa, khususnya hukum Prancis yang itu dimasuki ya cara pandang orang-orang Yahudi. Jamaah yang dirahmati Allah, ya, kembali tadi di sini bahwa dalam berjual beli tujuan utama adalah saling memberikan kemaslahatan, kemanfaatan, baik penjual maupun pembeli. Semangatnya adalah ta'awun, semangatnya gotong royong, kerjasama, sehingga syariat mengatur jangan sampai ada yang dirugikan, dan syariat juga menjaga jangan kemudian karena ada sebuah transaksi kemudian akhirnya menjadi sebab perselisihan yang bisa kemudian memicu terjadinya permusuhan. Agama diturunkan untuk membimbing umat manusia hidup damai, rukun, kerjasama, sehingga mereka kalau bisa sedulur konco di dunia, tonggo ning dunia, besok ning akhirat yo bareng-bareng dadi konco, dadi tonggo di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baik, di mana tolak ukur atau salah satu tolak ukur kebaikan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beres, adalah baik di dalam kita transaksi, di dalam kita jual beli, termasuk melunasi pembayarannya. Jemaah yang dirahmati Allah, ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Marilah pengajian pada kesempatan malam hari ini kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah alhamdulillah. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.